Nah, jadi kalau teman-teman menemukan permasalahan printer Epson L200 yang permasalahannya mati total, langkah yang pertama kali kalian lakukan itu adalah Oke, salam kembali di SN Channel. Terima kasih sudah selalu stay di channel kita, SN Channel Tutorial dan Hiburan. Untuk video kali ini kita akan membuat sebuah video tutorial cara mengatasi printer Epson L200 yang permasalahannya mati total. Di sini sudah dituliskan mati total. Dan setelah kita cek, memang betul-betul printernya kondisi mati total dan tidak bisa hidup sama sekali ya. Dalam arti mati total, tidak bisa hidup sama sekali. Oke, di sini printernya sudah saya bongkar. Dan ini juga bagian dalamnya sudah saya angkat. Kalau untuk video cara membongkar printer Epson L200, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini, ada saya kasih link untuk cara membongkar printer Epson L200. Oke, jadi permasalahan printer ini awalnya katanya padam listrik. Setelah padam listrik, setelah dihidupkan kembali, setelah listrik hidup kembali, mereka menghidupkan, tetapi printer tidak mau hidup lagi. Jadi langkah pertama semalam setelah dicek, saya tes power supply. Kalau power supply-nya sebenarnya masih bagus. Jadi power supply sudah di sini. Power supply dites, tidak ada masalah. Tegangan semua di dalam normal. Dan setelah diganti, dicoba tes dengan mengganti power supply ataupun adaptornya, permasalahan tetap tidak bisa hidup ataupun tetap masih mati total. Tapi setelah diselidiki, kami ada inisiatif untuk membongkar motherboard. Setelah motherboard yang dibongkar, ternyata ada sebuah dioda yang short ataupun korslet di bagian motherboardnya. Posisi diodanya ada di sini, persis di samping elko yang besar di sini. Coba pegang ini sama ini. Oke, ini fokusnya kurang jelas. Oke, yang ini teman-teman bisa lihat ya, dioda yang short itu yang ini, yang korslet. Kode diodanya C108 yang ini. Jadi nanti kita akan coba ganti dioda ini, yang satu ini dengan tipe yang sama ataupun persamaannya. Kita coba ganti nanti ini. Setelah kita cek, rupanya ini short ataupun korslet. Sekarang kita tes ya. Nah, coba cek gini. Nih ya. Tahan ya. Kita tes diodanya untuk memastikan betul-betul short ataupun korslet. Nah, kakinya yang ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ini pertanda short. Seperti ini dia short. Kalau dioda yang tidak short, dia ada tidak ada bip sama sekali saat kita menggunakan multitester seperti ini. Oke, jadi dia ada harganya. Sedangkan dioda yang short seperti tadi, dia short seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan permasalahan printer Epson L200 yang permasalahannya
mati total, langkah yang pertama kali kalian lakukan itu adalah tes power supply ataupun adaptor. Bila perlu bisa kalian menukar ataupun mengganti dengan menggunakan power supply ataupun adaptor yang tipe sama ya, seperti untuk Epson L200. Kalian bisa beli juga di online market. Kebetulan di online market itu murah. Ini hanya kisaran 100.000 kurang lebih ya. Tapi kalau kalian sudah melakukan pengetesan power supply ataupun adaptor tetap tidak ada perkembangan, maksud saya printer tetap mati total, berarti permasalahan itu bukan power supply ataupun adaptor, tetapi pada bagian mainboard ataupun motherboard. Kalian bisa cek satu persatu. Kalian bisa tes satu persatu untuk mengetahui kemungkinan ada yang short, bisa jadi di bagian elko atau di bagian dioda seperti tadi. Oke, itu kalian cek satu persatu. Tapi untuk jalan cepatnya, apabila kalian membutuhkan printer secara cepat, ya kalian bisa saja membeli motherboard seperti ini. Motherboardnya printer Epson L200 di online market juga banyak dijual kok untuk motherboardnya. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan perbaikan, kalian hanya cukup modal mencari part-part yang perlu ke sini. Kemungkinan apabila dioda yang korslet, kalian hanya cukup mencari dioda yang sama ataupun persamaannya. Apabila elko yang bermasalah, kalian hanya mencari elko yang tipe sama ataupun persamaannya. Oke, sekarang kita akan coba ini ganti dioda yang korslet ini. Nanti kita coba ganti dengan dioda yang tipe sama dengan kode yang sama. Kalau kode di motherboardnya itu ada di C108. Oke, sekarang kita akan coba ganti ini. Kita coba buka. Oke, ini dia dioda yang rusak. Nggak bisa fokusnya ya. Oke, nih teman-teman bisa lihat, inilah dioda yang korslet tadi. Jadi kita akan mencari dioda yang tipe yang sama seperti ini ataupun persamaannya. Kita tes, setelah dicopot apa memang korslet.
ya, memang korslet ya. Kita tukar posisinya. Nah, teman-teman bisa lihat korslet. Jadi kalau dioda yang bagus itu dia tidak akan bunyi bip saat kita tes menggunakan multitester. Mana tadi ya? Nah, ini dioda yang bagus, tapi ini tipe yang sama ya, tipe berbeda ya dengan ini. Kita hanya pengetesan menunjukkan mana yang dioda yang korslet, mana enggak. Inilah dioda yang tidak korslet. Ada nilai harganya, oke? Ada nilainya. Nah, seperti ini. Kita tukar. Apabila dioda tidak korslet, ada nilainya seperti ini. Oke. Jadi kalau dioda yang korslet, dia langsung bip, short, seperti ini. Ini lowbat juga ini apanya. Oke, kita akan mencari ini. Kita ganti nanti ke motherboard. Baru setelah itu nanti baru kita tes kembali. Kemungkinan besar dan mudah-mudahan printernya bisa normal kembali setelah kita mengganti ini. Oke, kita akan mengganti ini. Oke, ini dia printernya setelah selesai kita pasang motherboard dan setelah kita melakukan penggantian dioda. Dan ini dioda yang rusak. Nah, ini dia diodanya. Jadi kebetulan tadi belum sempat merekam saat perakitan kembali ataupun pemasangan motherboard ke dalam printer. Jadi sekarang kita akan coba tes hidupkan. Kita pasang dulu kabel power. Oke, sekarang kita akan tekan tombol power. Nah, di sini teman-teman langsung bisa lihat, kita bisa lihat bersama ya, di sini indikator power langsung hidup menyala dengan normal. Ini pertanda bahwasannya printernya sudah hidup normal. Jadi kalau teman-teman ingin mengganti diodanya, kalian bisa mencari dioda yang sejenis untuk printer ini di online market. Oke, sekarang printer ini kita akan baut kembali casingnya, karena kebetulan tadi hanya pemasangan aja, belum kita pasang kembali semua baut-baut untuk printer ini. Oke, sekarang printernya sudah selesai kita baut semua. Sengaja saya percepat sedikit. Sekarang kita akan tes kembali printernya untuk menghidupkan dan mematikan printer untuk memastikan bahwasannya printer ini sudah normal. Oke teman-teman, semoga video tutorial ini bermanfaat bagi semua